Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan sampai dengan hari ini saya dan saudara masih dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan senyuman. Walaupun mungkin ada beban berat di rumah, tapi hari ini di hadirat Tuhan saya dan saudara mendapatkan sukacita yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya sudah sering sampaikan firman ini, tapi saya diingatkan kembali. Hari-hari ini, waktu-waktu sekarang ini adalah waktu bagaimana jemaat itu harus tetap kuat di dalam iman. Amin. Oleh karena itu saya mau kita semua belajar kembali firman ini. Saya sudah sering sharing dengan kita semua. Bapak Ibu sudah hafal ayatnya, Bapak Ibu sudah sering baca. Tapi saya rindu kita kembali merenungkan firman Tuhan ini. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kalau sudah ketemu katakan amin. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yakobus adalah surat yang ditulis oleh Yakobus. Tentu Yakobus ini, mungkin Bapak Ibu bertanya, Yakobus ini siapa? Yakobus di sini bukan sang rasul, tapi Yakobus di sini adalah Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus, yang menulis surat ini. Beberapa orang saudara dari Tuhan Yesus yang menulis Alkitab. Yang pertama Yakobus dan yang kedua Yudas. Surat Yudas sebelum Wahyu itu adalah surat yang ditulis oleh saudara Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di sini Yakobus sebagai orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat, yang percaya kepada Allah Israel, yang bertanggung jawab penuh
kepada orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia menuliskan surat ini, mengingatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang hidup pada waktu itu. Dikatakan mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi yang berasal dari 12 suku Israel dan hidup di perantauan. Mereka tidak tinggal di Israel, tapi mereka hidup di perantauan. Mereka disebut sebagai orang-orang Kristen diaspora atau orang-orang Kristen yang merantau. Dan kepada mereka Yakobus menuliskan ini. Ada apa dengan mereka? Mereka sedang menghadapi tantangan iman yang berat dalam pergumulan awal kekristenan. Mereka dihambat, mereka diusir, mereka dibunuh, dipenjara, mereka dikucilkan, dan berbagai macam pencobaan yang mereka alami. Itu sebabnya Yakobus bertanggung jawab penuh sebagai seorang hamba Tuhan, menuliskan ini, mengingatkan kepada mereka, memberikan nasihat penguatan kepada orang-orang percaya supaya mereka menjadi orang-orang percaya yang kuat menghadapi tantangan dan pencobaan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dalam ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini sepertinya menunjukkan pertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Bagaimana seseorang menganggap pencobaan sebagai sebuah kebahagiaan? Bagaimana ketika saya dan saudara sedang berada dalam situasi yang benar-benar tidak bersahabat dengan kita dan menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan? Bagaimana kita berada di dalam tekanan yang berat? Bagaimana ketika kita berada di titik terendah dalam hidup kita dan kita berkata ini sebuah kebahagiaan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di sini firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, ada sesuatu di balik ungkapan ini. Sebuah pencobaan bisa dianggap sebagai sebuah kebahagiaan apabila tentu ada alasannya, ada tujuannya. Yakobus melihat bahwa di balik semua pencobaan itu ada maksud dan tujuan. Sebab di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus melihat tujuan dari sebuah ujian atau pencobaan itu menghasilkan ketekunan dalam hidup saya dan saudara. Apa itu ketekunan? Ketekunan itu adalah kemampuan diri dari seseorang tetap bertahan dalam segala keadaan. Itu ketekunan. Ia tidak bergeser dari imannya, dari pengharapannya. Ia tetap berada dalam tekad dan iman yang sama di dalam segala situasi yang berbeda dalam hidupnya. Itu ketekunan. Ada sikap sabar di sana. Ada sikap tekun yang ditunjukkan. Ada ketaatan penuh yang ditunjukkan di sana. Yakobus melihat tujuan dari pencobaan itu supaya saya dan saudara belajar apa artinya tekun. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi kalau saya dan saudara mencapai ketekunan, berarti kita sudah melewati ujian. Kita sudah melewati ujian.
Kalau kita belum diuji, kita tidak mengerti apa itu artinya ketekunan. Sesudah kita melewati ujian baru kita lihat, oh iya ya, begitu mudah ujian itu dilewati. Semua kita pernah mengikuti ujian di sekolah, ujian kelas, kenaikan kelas, ujian kelulusan, ujian di kampus dan lain sebagainya. Sesudah kita melewati ujian itu dan melihat ke belakang, oh iya ya, ternyata ujian itu ada tujuannya. Tentu di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus menasihati orang percaya bahwa ujian itu menghasilkan ketekunan, membuat saya dan saudara berpindah satu level ke level yang berbeda. Amin. Amin. Ada kenaikan level dalam tingkat iman saya dan saudara. Iman kita tidak menjadi iman yang biasa-biasa, tapi iman kita sudah sampai kepada taraf di mana saya dan saudara berada pada tingkat ketekunan, kemampuan bertahan di dalam segala keadaan. Sebab akhir-akhir ini banyak orang Kristen tidak bertahan dalam ujian iman. Baru dicoba sedikit sudah tak salah, baru disentuh sedikit sudah tidak lagi bersahabat. Imannya tidak tahan uji. Ya. Baru tantangan sedikit sudah persalahkan Tuhan. Baru pencobaan sedikit sudah kasih salah orang lain. Baru penderitaan sedikit sudah mulai bertanya-tanya kenapa dan kenapa. Yakobus tidak menemukan jawaban juga untuk diberikan kepada saya dan saudara, selain dia memberitahukan tujuan penderitaan bagi kita semua, bahwa penderitaan itu menaikkan level iman saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, hanya sedikit yang amin. Amin kita tergantung dari iman kita. Amin. Ah, ini baru keren. Kata iman itu Bapak Ibu sekalian ada hubungan dengan kata amin. Kata iman itu dari kata emunah, bahasa Ibrani. Iya. Kemudian diterjemahkan dengan kata atau dibaca dengan kata aman, dan terakhir dengan kata amin. Jadi amin, iman atau aman itu ada hubungannya. Jadi ketika saya katakan amin saudara, kalau yang tidak mau amin itu ketahuan apakah benar-benar beriman atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Sesudah iman saya dan saudara diuji, kita memiliki kenaikan level. Dan dalam kenaikan level itu, saya dan saudara menunjukkan buah. Kata firman Tuhan. Yakobus menggambarkannya sebagai buah yang matang. Buah yang matang di sini bicara kualitas. Amin. Bicara kualitas, sesuatu yang dihasilkan dari iman saya dan saudara. Jadi orang yang sudah melewati tantangan, pencobaan, pergumulan dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang Kristen yang memiliki buah yang matang. Orang-orang Kristen yang memiliki kualitas iman yang luar biasa. Coba lihat teman di samping kiri kanan. Katakan kepadanya, kamu harus memiliki kualitas iman. Bilang saja, mungkin selama ini jarang diingatkan. Bilang saja. Beritakan firman kepada teman di samping kiri kanannya. Iya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus menyampaikan ini supaya saya dan saudara memperoleh buah yang matang, kualitas yang sesungguhnya dari kehidupan saya dan saudara. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sesudah saya dan saudara mencapai buah yang matang, dikatakan kamu sempurna dan utuh. Ternyata dalam level iman saya dan saudara, sesudah kita menghasilkan buah, melewati ketekunan, menghasilkan buah, di sini dikatakan kamu menjadi sempurna dan utuh. Sampai pada titik ini Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi sempurna dan utuh. Istilah sempurna dan utuh artinya hidup kamu tidak ada cacat celahnya. Sampai di sini level tertinggi dari kehidupan saya dan saudara, sempurna. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba lihat sebelah kiri kanan kita. Soalnya ada lagu dunia bilang begini, kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Sempurna. Dunia saja bisa memberikan label sempurna bagi orang di sekitarnya. Saya yakin Tuhan ketika memberikan label sempurna bagi saya dan saudara, Dia tahu saya dan saudara mampu melakukannya. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di surga sempurna. Sudah sempurna dikatakan utuh lagi. Padahal sempurna dengan utuh sebenarnya memiliki hubungan yang sama. Kalau diberikan pendobelan sempurna dan utuh, artinya benar-benar saya dan saudara harus mencapai level itu. Walaupun itu memiliki ujian yang berat untuk mencapai level itu, saya dan saudara benar-benar diharapkan agar sampai pada level utuh dan sempurna. Ya. Memang berat sampai pada titik ini Bapak Ibu sekalian. Sebab untuk mencari titik kesempurnaan dalam hidup saya dan saudara, setiap hari ini kita dipenuhi dengan celah, ya, ketidaksempurnaan. Ya. Ini pergumulan saya dan saudara, ini pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kelima dikatakan begini, tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dan saudara sudah memahami tujuan dari pencobaan itu, Yakobus mengingatkan bahwa ada satu hal yang saya dan saudara tidak boleh lupa, yaitu hikmat. Hikmatlah yang membuat saya dan saudara memahami kehendak Allah. Hikmatlah yang memampukan kita untuk hidup sempurna di hadapan Allah. Hikmat di sini adalah kemampuan yang saya dan saudara peroleh bukan karena kita belajar di sekolah, bukan. Tapi hikmat di sini adalah kemampuan ilahi yang saya dan saudara peroleh ketika kita terhubung dengan Tuhan, seperti pujian kita tadi. Sebab permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Amin.
Jadi orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hikmat ini memampukan saya dan saudara melihat pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Sekali lagi, hikmat memampukan saya dan saudara melihat pencobaan sebagai sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena dari setiap pencobaan-pencobaan yang saya dan saudara alami, ada tujuan-tujuan yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Makanya Yakobus bilang minta hikmat kepada Tuhan. Kalau kamu tidak punya hikmat, supaya apa? Supaya kamu mampu melihat pencobaan-pencobaan sebagai sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sampai pada level ini, kita akan melihat semua persoalan, semua pergumulan, semua masalah yang terjadi dalam hidup saya dan saudara ada tujuan Tuhan untuk kita semua. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Kemudian di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus kembali lagi mengingatkan kepada kita semua tentang iman. Jadi dua hal penting di sini ditekankan. Iman dan hikmat. Sesuai dengan perikop firman Tuhan. Dua hal penting ini, iman dan hikmat, harus saya dan saudara miliki. Supaya apa? Supaya kita mampu melihat semua pencobaan dalam hidup ini sebagai sebuah kebahagiaan. Dua kunci ini, iman dan hikmat. Kalau kita memiliki kunci ini, saya percaya kita akan menjadi orang-orang Kristen yang memiliki buah yang matang, yang mencapai level kualitas yang diharapkan oleh Tuhan. Kata pencobaan di sini Bapak Ibu sekalian, itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata Erasmos. Dari kata Erasmos, menunjukkan sebuah tantangan yang berasal dari dalam diri dan juga tantangan yang berasal dari luar. Tantangan dari luar itu berupa aniaya, fitnaan, tekanan, ancaman dan lain sebagainya. Itu tekanan yang berasal dari luar yang dialami oleh orang Kristen. Tapi peirasmos yang berasal dari dalam, pencobaan yang berasal dari dalam. Kalau Bapak Ibu baca Yakobus 2, Yakobus 3, Yakobus 4, Bapak Ibu mengerti bahwa peirasmos atau cobaan dari luar, pencobaan dari dalam itu banyak. Pencobaan yang berasal dari dalam diri kita sendiri itu banyak. Pasal 2 dikatakan jangan memandang muka, menjadi pendengar atau pelaku firman. Kemudian dosa karena lidah. Pasal 4 dikatakan hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Jangan memfitnah orang, jangan melupakan Tuhan dalam pencobaan. Bapak Ibu, ini pergumulan tantangan yang berasal dari dalam. Hawa nafsu yang berjuang melawan iman kita yang berasal dari dalam diri saya dan saudara. Saya dan saudara mau berbuat yang baik, justru yang jahat itu dilakukan. Baru berpikir saja untuk melakukan kebaikan, tapi kejahatan lebih dahulu kita lakukan. Itu apa? Pencobaan, peirasmos yang berasal dari dalam diri kita. Dan hanya orang-orang yang punya hikmat, yang punya iman, yang mampu mengatasi pencobaan-pencobaan yang berasal baik dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita.
Sebab yang lebih berbahaya ini bukan pencobaan dari luar, pencobaan dari dalam. Betul tidak Bapak Ibu? Melawan hawa nafsu. Coba kita baca. Kita baca saja ya. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama. Coba salah seorang baca sampai yang ketiga. Salah seorang jemaat bisa baca? Atau kita sama-sama membacanya? 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jelas firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah itu datang dari keinginanmu? Bukankah itu datang dari dalam dirimu? Yang menyebabkan saya dan saudara terus-menerus mengalami pencobaan dan pergumulan dalam hidup ini. Atau mungkin kita berdoa, Tuhan jauhkan pencobaannya. Atau kita doa, Bapa kami, jauhkanlah kami dari yang jahat. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita selalu ingat doa itu dan sebut doa itu. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau orang Manado yang ganti doa ini, ada orang Manado di sini tidak ada ya. Teman saya bilang begini, orang Manado berdoa, plesetin doa Bapa kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, biarkan kami masuk sendiri. Biarkan kami masuk sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang memang pencobaan ini Tuhan tidak bawa kita ke sana, tapi kadang-kadang kita yang masuk sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Kita sudah tahu area kelemahan kita di situ, tapi kita masih coba-coba bergumul di situ, bermain di area itu. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau lemahnya di mata, jangan bermain di situ. Amin. Kalau lemahnya di lidah dan di mulut, jangan bermain di situ. Karena itu area kelemahan. Kalau lemahnya di tangan, jangan bermain di situ. Kalau lemahnya di kaki, jangan bermain di situ. Itu titik-titik kelemahan, titik-titik pencobaan. Lemah di apa lagi Bapak Ibu? Kalau lemahnya di perut, ada orang yang lemah di perut, ada kalau lapar bisa pencuri. Betul tidak Bapak Ibu? Itu lemah di perut. Lemah di tangan itu cepat sekali. Istri tak salah, pung, lemah di tangan. Memang pukulannya kuat, tapi lemah sebenarnya itu secara iman. Betul tidak Bapak Ibu? Pukulan tinju keras, tapi lemah. Lemah secara iman. Mungkin lemahnya di kaki, salah sedikit tenang. Tapi saya percaya di sini tidak ada, semua kuat-kuat secara iman. Amin. Iya. Lemah secara emosi, gampang sekali tersinggung. Ada di sini yang gampang tersinggung Bapak Ibu? Baru disinggung sedikit langsung memang. Iya pendeta, saya emosi betul. Saya tidak sabar memang. Saya sudah peringatkan dia 2-3 kali. Kalau orang sudah kasih sakit saya sampai 3 kali itu saya tidak bisa pendeta, tidak bisa. Padahal firman Tuhan bilang 70 kali 7 kali mengampuni. Kita hanya 3 kali, 7 saya tidak mampu. Apalagi 37 kali 7 kali. 37 kali itu.
Susah sekali. Kita sudah kasih batasan untuk diri kita 3 kali aja. 1 kali, saya maafkan 2, saya maafkan ketiga, lebih dari itu tidak. Padahal firman Tuhan tidak boleh membatasi itu. Tidak membatasi pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan yang berasal dari dalam ini lebih berbahaya. Kalau mungkin kita dianiaya, kita masih bisa lari. Dianiaya di Kampung Baru, kita bisa lari pi Lewa. Dianiaya di Lewa, kita bisa lari pi Sumba Barat. Tapi masalah pencobaan dari dalam ini, iya, pencobaan dari mata, mau lari ke mana? Ya lari ke hati. Pencobaan dari mulut lari kemana? Tidak bisa, melekat dengan diri saya dan saudara. Jadi setiap hari ini kita bergumul dalam pencobaan. Tapi orang-orang yang punya iman dan hikmat akan mampu melewati pencobaan-pencobaan itu. Amin. Amin.